lihat nih tayangannya lagi rame banget, itu namanya adalah lagi, bener, A. ujian hidup. Betul, A. Lagi kita berangkat ke tempat, ke rumah Allah, lagi ibadah. Di sana juga kita lagi ibadah aja, kita masih bisa dikasih cobaan, dikasih ujian. Tapi semuanya pasti ada hikmahnya. Jadi yang lagi rame emang apa sih, A? ini ceritanya Ustazah Oki sama Ria Ricis itu ibunya. Jadi waktu lagi beribadah di Tanah Suci sempet sakit dan dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan yang kurang baik. Oh gitu. Tapi di sana alhamdulillah aku baca postingannya Ustazah Oki, dikasih keajaiban akhirnya yang tadinya mau dikasih ventilator atau sudah di ventilator, tapi kata dokter udah akhirnya boleh pulang. Tiba-tiba ada keajaiban itu. Nah, itulah kekuatan doa. Kalau orang udah bisa tawakal, udah bisa ini, pasti Allah kasih yang terbaik. Allah, luar biasa ya Allah. Kita panggilin gimana? Langsung aja kita dengerin ceritanya. Jadi semua rakyat-rakyat biar nggak penasaran, kita langsung ngobrol aja langsung sama Ustazah Bunda Oki Setiana Dewi. Uma, apa kabar Uma? Uma silakan duduk Uma. Aku tuh turut ngikutin juga beritanya Uma. Sama orang tua kan. Apalagi orang tua, aku ngelihat itu ibunya Uma sampai waktu itu sampai dibilang mau pasang ventilator atau sudah pasang ventilator? Pasang ventilator. Sudah pasang ventilator. Udah. Ya Selama 11 hari tuh. Iya, 10 harian lah. Ih, aku tuh sampai kaget pas Uma ngeposting, kata dokter ibunda dinyatakan boleh pulang. Oh iya, Ih, alhamdulillah. itu aku Ajaib. kaget banget loh, ajaib. Rata-rata nih bukannya gimana Iya, nih Uma ya. betul. Banyak orang kalau yang udah dipasang ventilator itu Itu, A. kecil sekali kemungkinannya untuk dilepas dan untuk ibaratnya lebih, wah itu udah kita harus udah lebih pasrah Iya, gitu pasrah Uma. banget. Jadi gimana sih Uma kejadiannya yang sedetailnya waktu itu sampai bundanya Uma tuh jatuh sakit padahal lagi ibadah kan di sana ya? Ya, jadi kami ini kan baru pulang haji. Iya. Kami baru pulang haji mungkin sekitar 5 hari. Ibu sekarang masih di ICU di Jakarta. Oh, sekarang lanjut ICU-nya. lanjut lagi. Tapi lebih baik keadaannya. Jadi waktu kami pergi haji, ibu dalam kondisi yang relatif stabil. Ibu itu memang ada autoimun sejak 17 tahun yang lalu. Jadi memang beliau itu memang Allah uji kehidupannya dengan sakit yang berat. Kita ini kan punya ujiannya masing-masing ya Pak ya. Dan ketika berangkat haji sebetulnya dalam kondisi yang stabil. Namun ketika sampai di kota Mekah itu panas sekali kan. Memang pada saat itu 45 sampai 47 derajat. Jadi sangat panas. Ibu kurang makan, kemudian ibu kurang tidur, kurang istirahat dan sebagainya. Akhirnya memang di kamar terus. Sempat dirawat di rumah sakit 5 hari, rumah sakit orang Indonesia. Tapi alhamdulillah, kantor haji maksud saya, alhamdulillah membaik. Setelah itu istirahat di hotel 3 hari, tiba-tiba ibu mengatakan kok pandangan ibu gelap ya, kok jantungnya berdebar ya. Nah ini tanda-tanda nih, saya cerita ini supaya teman-teman bisa aware dan jangan menganggap itu hal yang gampang gitu. Ketika orang tua kita atau siapapun mengatakan kok jantungnya berdebar-debar ya, coba tolong panggil dokter karena di travel kan ada dokter. Jadi dokter datang ke kamar dan bertepatan dengan dokter datang ke kamar, ibu tiba-tiba serangan jantung. Nah, saya bersyukur karena ketika ibu diberikan oleh Allah serangan jantung kejang, matanya melotot ke atas dan nafasnya susah sampai akhirnya berhenti. Jadi ibu itu ada berhenti nafas 5 menit. Ada berhenti nafas? Berhenti jantungnya 5 menit. Ya Allah. Jadi ketika ibu berhenti nafas atau berhenti jantung selama 5 menit, di saat yang bersamaan dokter. Itu gimana tuh rasanya tuh ya? Karena semuanya dilihat dengan mata kita kan. Iya, tapi alhamdulillah bersyukur ada saya di situ. Jadi bisa lihat ada dokter di situ. Dan pertolongan Allah adalah rumah sakitnya berada di hotel yang sama. Jadi tidak terbayang kalau rumah sakitnya jauh harus dengan kendaraan lagi. Kan berapa menit itu sangat berharga. Deket ya, iya, untungnya deket ya. Sehingga setelah itu langsung di CPR. Jadi 5 menit henti nafas langsung di CPR. Ini ada videonya nih Uma nih, maaf nih lagi. Ini dalam di CPR. keadaan Ini udah lagi di CPR nafas. udah nggak ada nafas dan sudah hilang kesadaran. Nggak ada nafas. Iya, udah hilang kesadaran, udah. Iya, udah nggak ada nafas ya Allah. Gitu. Itu Uma ada di sana nih. Oh ada, ngelihat di situ. Dan ya itu udah nggak tahu lagi. Sampai sudah menguning kulitnya katanya Uma. Akhirnya setelah itu dimasukkan ke ICU dan ketika dimasukkan ke ICU di hari pertama kan saya teringat Arafi Po Alfa, ayah kami ini meninggal 2 tahun yang lalu tidak ketahuan. Benar. Karena serangan jantung kan. Kami baru tahu 8 jam kemudian. Pada saat itu tangannya udah dingin, udah biru, udah kaku. Oh kalau ayah gitu di rumah Iya. sakit tapi dalam keadaan? Enggak, di kamar. Di Kita nggak kamar tahu. ya? Oh iya bener ayahnya ya. Iya, nah ketika Jadi ibu 8 jam kemudian setelah nggak ada beliau baru tahu. Ya Jadi Allah. ketika melihat ibu koma di rumah sakit di ICU dengan keadaan yang udah dingin,
dan warna kulitnya kan nggak kayak kita. Iya pasti kalau orang nggak ada nafas. Itu cukup trauma, teringat kejadian papa 2 tahun yang lalu. Dokter mengatakan ini kasus yang sangat berat karena sudah berhenti nafas 5 menit, bukan suatu hal yang mudah, kata beliau. Namun kata para dokter, kami sudah memberikan yang terbaik dengan pengobatan terbaik. Rumah sakitnya itu depanan sama Ka'bah loh, depanan sama Masjidil Haram. Jadi mereka mengatakan kamu datang ke Ka'bah dan kamu banyak berdoa di Ka'bah. Apapun bisa terjadi di ICU. Ada orang yang bisa bertahan, tiba-tiba sembuh kata dokter. Ada orang yang memang nggak bertahan. Ada orang yang selamanya terus dalam kondisi yang seperti ini. Tapi juga ada banyak keajaiban kalau kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak berdoa, minta orang supaya mendoakan ibu kamu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi berikutnya. Intinya dokter sudah merencanakan, sudah 10 hari pakai ventilator itu kan tidak baik, harus dibolongi lehernya. Harus dioperasi, namanya tracheostomy. Kita sudah menandatangani untuk tracheostomy dan sudah berpikir dengan kemungkinan paling buruk, walaupun seluruh keluarga udah mengatakan Ricis, Cindy, adik-adik semuanya mengatakan kita udah ikhlas. Mereka mempersiapkan diri untuk datang ke kota Mekah, takutnya nggak ketemu lagi gitu kan. Cuman saya katakan enggak, masih bisa, insya Allah ibu masih berjuang. Optimis Kak? Tapi semua orang mengatakan oke jangan memberatkan ibu. Gitu. Walaupun di satu sisi ada sikap tawakal ya, maksudnya terserah engkau ya Allah. Uma dalam hati tapi kecil masih yakin gitu. Karena masih Uma ada di situ ya? Iya masih bisa. Karena waktu saya katakan ibu kan pengen jadi penghafal Quran. Jadi saya katakan ibu masih perlu waktu banyak untuk menghafalkan Quran. Ibu bisa kan? Jadi setiap kali saya ngomong, walaupun beliau terpejam, air matanya tuh suka keluar. Jadi kalau orang tua kita di ICU, telinganya bisa mendengar. Iya masih bisa mendengar, benar-benar. Jadi kalau itu yang menguatkan Uma bahwa enggak, ini ibuku masih karena bisa masih ada dengar. respon, ada air matanya. Kalau saya bicara Quran masih ada air matanya. Kalau saya mengaji masih ada air matanya. Sehingga saya yakin bahwa insya Allah kalau Allah masih berikan kesempatan untuk kami bisa berbakti dengan orang tua, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Ya singkatnya, ajaibnya di hari ke-10 tiba-tiba yang tadinya mau dibawa ke rumah sakit lain yang lebih lengkap untuk dioperasi, tiba-tiba dokter mengatakan nggak jadi. Tiba-tiba. Ventilatornya dilepas. Itu tiba-tiba kata dokter udah Ibu bisa kamu pulang. responnya cepat gitu. Setelah 10 hari itu responnya cepat. Dan hari ke-11 tiba-tiba lagi dokter mengatakan sudah boleh keluar dari ICU. Alhamdulillah ya Allah. Jadi ini pelajaran hidup sih buat Oki pribadi ya, bahwa kadang-kadang sesuatu yang kita rasa nggak mungkin ternyata masih ada. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah katakan sembuh bisa sembuh insya Allah. Kalau Allah katakan sehat bisa sehat insya Allah. Tapi yang jelas yang saya lakukan adalah selain terus-menerus berdoa depan Ka'bah, saya selalu bangun jam 2 pagi dan beribadah depan Ka'bah. Langsung tuh sholat di selalu jam 2 pagi selalu kesana. jam 2 pagi sampai pagi, selalu berdoa. Setelah pagi kan jenguk ibu di ICU. Jadi sepanjang di sepertiga malam memang berdoa terus kepada Allah. Dan kan banyak jemaah haji. Biasa jemaah haji kan menegur Mbak Oki gitu kan, saya akan bilang dan mengatakan mohon doanya ya Bu. Iya biar didoain banyak orang. Doa dari mereka itu kan orang-orang soleh itu. Jadi Oki pikir itu doa dari orang-orang soleh yang mendoakan ibu. Dan katanya 3 jam sebelum ibu henti nafas itu masih baik-baik aja gitu Uma ya? Masih baik-baik aja? Masih sarapan sama-sama. Tapi kemudian beliau katakan begitu, jantung ibu berdebar ya, tolong SMS dokter. Coba bayangkan pada saat itu saya mengabaikan perkataan itu. Oh iya benar. Apa kabarnya kalau saya katakan oh ya ntar. Tuh dokter nggak datang dan nggak bantu ibu, apa kabarnya? Jadi di sini saya dapat pelajaran berharga bahwa apapun yang disampaikan oleh orang tua kita, langsung kerjakan. Jangan ditunda-tunda sebelum nanti kita menyesal. Ini juga ada foto-foto ya tadi ya, kita lihat foto-fotonya ibunya Uma. Ini 3 jam nih, 3 jam sebelum nih Uma nih. Iya, ini masih sarapan bareng. Ini yang dikatakan jantungnya berdebar-debar, boleh nggak panggil dokter gitu. Jadi ibu cuma ngomong sekali. Tapi untung Uma langsung pada saat itu langsung dokter. SMS dokter. Jadi jadi anak tuh kayaknya harus cepat gitu ya. Kalau orang tua kita minta apa-apa harus cepat. Tapi Uma maaf, sebelumnya ibunya Uma ini pernah ada serangan jantung nggak sebelumnya? Nggak pernah. Ini berarti baru sekali. Iya. Jadi saat lagi ibadah ini Uma. Ya, alhamdulillahnya ibu sudah menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya dengan kursi roda. Ya, waktu dirawat di 5 hari yang pertama itu memang dengan kursi roda, alhamdulillah. Ibu sudah menyelesaikan rangkaian hajinya, makanya para keluarga besar mengatakan ibu itu sudah di tempat yang terbaik di kota Mekah, sudah dalam keadaan haji yang insya Allah mabrur. Jadi oke ikhlas kalau ada apa-apa. Gitu. Iya. Dan memang semua dokter
di Indonesia juga mengatakan memang agak berat. Jadi kamu harus menerima. Tapi ini mukjizat berarti Uma ya, bisa kembali, maksudnya dalam keadaan udah pakai ventilator, sekarang kata dokter di sana boleh kembali ke Indonesia meskipun sekarang di sini harus intensif melanjutkan pengobatan lagi. Sekarang di ICU. Uma, Di ICU. keadaannya seperti apa sekarang? Sekarang di Jakarta, nah itu ceritanya cukup panjang ya. Ketika kepulangan kami ke Indonesia, sebetulnya saya agak takut, khawatir sebagai manusia biasa. Ibu saya baru keluar dari ruang ICU. Kemudian harus dibawa pulang ke Indonesia. Iya, pasti. Sedangkan di pesawat kan lama juga. Di pesawat lama, perjalanan lama. Jadi memang tawaf lagi, doa lagi sama Allah. Itu kekuatan doa, Masya Allah. Saya minta sama Allah khusus ketika tawaf keliling Ka'bah, ketika berdoa, ya Allah mudahkan perjalanan kami pulang dari Indonesia ke kota Mekah, ya Allah. Dan Allah kabulkan lagi. Alhamdulillah. Tadinya tiket pesawat itu nggak ada, maksudnya ibu kan harus di bisnis, harus Iya, baring. Ibu iya. tuh dadanya retak karena di CPR kan. Ya gara-gara itu kan di CPR. Memang kalau orang sudah, maksudnya maaf nih, sudah usianya lanjut, Iya. kalau di CPR itu riskan sekali karena Iya. tulangnya kan tidak sekuat kita kan. Jadi pada saat itu takdir Allah adalah saya harus di ekonomi kelas karena semuanya full. Tadinya. Tapi saya tawaf lagi, berdoa lagi sama Allah. Tiba-tiba lagi Allah Dapat. kasih keajaiban, dikasih bisnis kelas sama Allah. Jadi bisa Allahu ngerawat ibu karena kan Akbar. sehari 7 kali ganti pampers, Iya, iya, harus iya, bersihin. Ibu kalau makan oke, tiap detik oke, tiap detik oke gitu. Jadi Masya Allah mudah.